Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salawat teringkan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang senantiasa bersolawat kepada beliau di yaumil akhir nanti diberikan syafaat ataupun pertolongan. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak soleh-soleha yang Ustazah sayangi, alhamdulillah saat ini kita memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Bagaimana puasanya? Insya Allah lancar. Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pahala yang berlipat ganda, di mana di bulan suci Ramadan ini pula diturunkannya Al-Quran. Namun seringkali rasa semangat kita ketika di awal ataupun di tengah bahkan di akhir itu memiliki perbedaan. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Hari ini Ustazah akan menyampaikan beberapa tips agar semangat dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah luruskan niat karena Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Ketika kita niat karena Allah, maka pahala akan kita dapatkan. Namun ketika kita berniat karena makhluk, maka semua akan sia-sia. Mungkin anak ustazah pernah membantu orang lain, pernah menolong orang lain, atau berbagi sesuatu kepada orang lain. Lalu kita juga mungkin pernah merasakan kecewa karena ketika kita telah membantu orang lain, orang tersebut tidak menghargai kita, atau bahkan orang tersebut tidak merasakan kebaikan yang telah kita berikan. Bagaimana sikap kita? Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, atau bahkan kita ada marah. Di saat itu berarti hati kita belum niat karena Allah. Mulai sekarang kita niatkan segala sesuatu itu dikarenakan atau berakad kepada Allah. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kita. Lalu ketika kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Dan ketika kita memberikan rezeki kepada orang lain, maka Allah akan membalas semua itu dengan rezeki yang berlimpah kepada kita. Lalu yang kedua adalah selalu mengingat keutamaan dan pahala di bulan suci Ramadan. Kita mengetahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ini segala amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah berlipat ganda. Islam adalah agama yang sempurna. Allah tidak akan memberikan perintah jika tidak ada hikmah di balik itu semua. Ternyata di bulan Ramadan ini bukan hanya pahala yang bisa kita dapatkan, melainkan adalah manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Seperti yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Anak-anak soleh-soleha ustazah yang ustazah sayangi, lingkungan kita sangat mempengaruhi diri kita. Ketika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan berperilaku baik. Namun ketika kita berteman dengan orang yang perbuatannya buruk, maka kita akan terjerumus kepada hal yang buruk pula. Contohnya, ketika antum berteman dengan anak yang tidak tertib saat sholat tarawih, maka antum bisa jadi akan ikut-ikutan untuk tidak tertib. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 119
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Lalu tips yang keempat adalah selalu berdoa. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, kita manusia adalah makhluk yang lemah. Terkadang iman kita di atas atau naik, terkadang pula kita merasa iman kita turun. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Kita harus selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Setelah sholat hendaknya anaknya membiasakan doa, yakni ya muqallibal qulub, tsabits qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh-soleha, jadikanlah kami hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan ibadahmu, jadikanlah kami sebagai anak yang taat kepada orang tua dan juga guru. Itulah beberapa tips yang bisa ustazah sampaikan. Semoga anak-anak ustazah semua bisa lebih bersemangat lagi dalam beribadah dan bisa mengambil kebaikan atas apa yang sudah ustazah sampaikan. Dan semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itulah tadi beberapa tips yang dapat ustazah sampaikan. Semoga anak-anak ustazah semua bisa menjadi penyemangat agar ibadah di bulan suci Ramadan ini selalu istiqomah, bukan hanya di awal saja yang meningkat, tapi di pertengahan Ramadan sampai di akhir kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal dan bahagia. Lalu setelah Ramadan kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.